orang bisa mengucapkan syahadat, tapi apa sih syahadat ada nanti? Karena itu pengertiannya kan ikrar di untuk gunakan nanti. Kalau dua-duanya kan artinya ikrar di lisan, tasdik ikrar di mengucapkan dengan mulut dan menggunakan dengan dilaksanakan. Jadi kalau dua-duanya sudah dilaksanakan, berarti laksanakan. Tidak ada yang namanya Rasulullah. Artinya yang benar. Dari bulan salib. Kita bersama ya. Ada kitabnya kalau sholat mendirikan sholat. Jadi kita kalau mengucapkan harus benar satu sama dan jangan mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti ucapin aja. Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, jangan mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena ada yang begitu, karena dalam kitabnya tidak ada begitu. Ada qaulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada begitu. Arkanul Islami 5, Islam ada 5, syahadatu an la ilaha illallah, begitu. 1 bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah. Dan mengatakan 1 syahadat. Berarti syahadat itu ucapan dengan lisan, berjalan dengan hati. Kita bilang mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti kalau udah ngucapin sah. Terus apa gunanya kata-kata munafik ini? Qalu amanna billah wa ma hum bimu'minin. Ngomong yang beriman kepada Allah padahal hatinya tidak pernah beriman. Itu namanya munafik. Islam KTP, Islam hibrid, Islam ucapin 2 kalimat syahadat, jangan hanya sholat. Jangan sembunyikan sholat. Al-Qur'an dia adalah bagi artinya wa ada di al-qatilan ma'rufah di artinya waktu yang dimaksud mendirikan sholat itu adalah melakukan sholat atas jalan yang diridhoi wa ada di al-qatilan dan menunaikan sholat pada waktu yang telah ditetapkan di arkaniha wa surutiha dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Maka dan hukum mukilatuha dan menjauhi perkara yang membatalkan sholat, muhafadzati ala huduril qalbi, serta menjaga hadirnya hati pada khusyuk yang sudah ditetapkan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian menunaikan sholat dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat serta menjaga hadirnya hati ketika sholat wal khusyuk dan khusyuk di dalam sholat. Itulah yang dinamakan mendirikan sholat. Jadi bukan asal-asalan sholat atau hanya sholat fisiknya saja. Fisiknya sholat menjadi syarat rukun, tapi hatinya yang hadir, hatinya nggak di sholat, fisiknya hukum, hatinya ada di pasar, sebagainya. Karena tujuan sholat itu adalah aqimis sholatan lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi tujuan utama sholat itu mengingat Allah. Jadi pahala sholat itu besar kecilnya tergantung berapa lamanya kita ingat sama Allah. Saya nggak bisa ingat, dia dilatih. Latihannya gimana? Pertama, minimal ingat ketika takbir. Jadi jangan dari awal sampai akhir gak ingat sama sekali, gak menghadirkan hati sama sekali. Jadi ketika Allah, ketika hatinya saya niat sholat saya niat
sholat zuhur. Ketika begitu, Allah bisa terbiasa ditakbir, tambahin lagi, tingkatkannya. Inna sholati ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku ini. Lillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Nanti bisa kita biro di doa kita, ditambah lagi nanti di Al-Quran terus dilatih sampai nanti akhirnya semakin kuat, ketika diukur orang bisa diingat semua. Bagus dan ujung. Nah, asal-asalan orang tiba-tiba bisa. Karena memang amal itu gak sebatas teori saja. Bukan hanya teorinya dipelajari, tapi prakteknya pun harus dilatih. Walaupun orang sedekah itu nggak bisa serta-merta tulang-tulang. Jadi orang apa dengan tangan itu, pertama masih berat. Apalah, udah biasa 1000 terus siap kayak enak 5.000. 2.000 terus kurang enak 5.000. Tua kan gitu. Jadi 25, pokoknya di masa tua-tuanya semua